Iya, sudah sahabat tapi belum perfect. Kalau perfect itu tidak ada pamrih apa-apa. Ada manfaat dari persahabatan, alhamdulillah. Tidak ada juga tidak apa-apa. Aku untung dari persahabatan ini atau rugi dari persahabatan ini, tidak masalah. Karena saya tahu persahabatan ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Aristoteles, persahabatan itu kalau dalam bahasa Yunaninya philia. Sama dengan istilah yang dipakai oleh filsafat. Filsafat itu kan philia dan sophia. Filosofia. Kalau dalam bahasa Yunani, cinta itu, kedekatan itu ada 4 istilahnya. Ada eros, ada philia, ada storge, ada agape. Ini 4-4-nya cinta. Kalau eros itu cinta romantik. Ada gerengnya, ada rasanya. Ya, biasanya yang laki-laki dan perempuan itu kan ada rasa. Ini namanya eros. Rasa seneng, rasa suka, level asmara. Ini eros. Biasanya laki-laki dan perempuan yang normal ya. Nah, kalau kan ada yang perlu treatment khusus. Jadi itu namanya eros. Nah, nanti ada philia. Philia itu persahabatan. Jadi laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan juga bisa, tapi ini teman, sahabat. Rasanya beda dengan yang eros tadi. Jadi kalau ada cowok jalan dengan cowok itu jangan kesusu dicurigai, wah kamu kelainan. Ya enggak. Ini tidak ada eros di sini, yang ada philia, persahabatan. Dan ini natural saja. Zaman kita kecil kan juga main cowok sama cewek, cowok sama cowok, tapi kan nilainya bukan nilai eros tadi. Jadi yang muncul philia. Meskipun hari ini banyak juga anak kecil-kecil itu wis yang-yangan wis. Itu pengaruhi medsos itu ya. Itu dewasa sebelum waktunya. Nah, jadi ada eros, ada philia. Persahabatan itu yang philia ini. Nanti ada lagi storge. Kalau storge itu rasa sayang karena ikatan keluarga. Jadi ikatan kekerabatan. Kita sama saudara, sama adik. Itu kan beda rasanya. Sayang kita sama pacar, sayang kita sama sahabat, sayang kita sama orang tua. Itu kan sama-sama sayang. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama-sama cinta. Cinta orang tua, cinta pacar, cinta sahabat, itu sama-sama. Tapi beda jenisnya. Rasanya juga beda kan. Bisa teman-teman bedakan itu rasanya. Nah, ada lagi yang puncak yaitu agape. Kalau agape ini orang sering menyebutnya cinta ketuhanan atau ikhlas. Atau cinta yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Itu namanya agape. Nah, jadi ini pelajaran cinta ya. Itu berapa kali kita bahas ini. Nah, philia inilah relasi cinta dalam persahabatan. Apakah itu teman, sama-sama ngaji, sama-sama di kampus, sama-sama di kelas, tetangga kos dan lain sebagainya. Itu rasa yang tumbuh di antara mereka ini namanya philia. Nah, definisinya apa? Persahabatan yang jenisnya philia itu. Jadi persahabatan itu relationship yang saling mengakui, mutually recognize. Kemudian saling suka. Kemudian niatnya baik, tujuannya baik, dan ada aktivitas-aktivitas bersama. Ini cirinya sahabat. Paling mudah, definisi sederhananya, siapa sih yang masuk sahabatku itu? Yang kita saling mengakui.
Aku mengakui kehadiranmu, kamu mengakui kehadiranku. Kalau tidak saling mengakui, ya tidak mungkin jadi sahabat. Kamu musuhku, kamu rivalku, kamu bukan aku. Sama-sama Indonesia, tapi kamu kan, kalau hari ini di medsos rame itu pakai julukan-julukan, kamu kan kadrun, kamu kan cebong, kamu kan banyak. Itu tidak mengakui hadirnya. Jadi tidak mungkin jadi sahabat. Kemudian sama-sama suka. Tidak mungkin kan kamu sahabatku tapi aku benci sekali padamu, kan tidak mungkin. Ya, sahabat ya mesti suka. Kalau ada diksi-diksi benci itu biasanya ya kata-kata benci tapi yang maksudnya sayang. Manusia itu unik ya, kadang keluarnya benci tapi maksudnya sayang. Aku benci banget sama kamu itu. Masa kalau dijemput aku malah nunggu lama misalnya. Itu kan kata-katanya benci tapi sebenarnya maksudnya sayang. Nah, mutually liking. Jadi sama-sama suka. Aku suka kamu, kamu juga suka padaku. Suka filia ya, bukan suka yang eros tadi. Saya itu kalau ngomong ini bayanganmu mesti urusan yang ke eros tadi. Enggak, ini sahabat. Ya kan meskipun antar jemput kan bisa saja cuma sahabat. Loh, buktinya kamu nembak kan terus dia mintanya kita sahabatan aja ya. Jadi ini relasi yang lebih umum kan di situ. Jadi relasi yang bersahabat. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada rasa sama-sama suka. Kemudian niatnya baik, tujuannya baik, ya ini pasti ya. Kalau berniat buruk pada kita atau punya tujuan buruk, ya bukan sahabat. Dan biasanya ada aktivitas-aktivitas bersama. Kalau sangat jauh biasanya agak sulit menjalin persahabatan. Meskipun hari ini bisa dimediasi oleh media sosial. Aktivitas-aktivitasnya lebih terbatas. Tapi bersahabat itu biasanya ada aktivitas bersama. Meskipun mungkin hari ini kita sahabatan terus kok Pak, meskipun jauh. Aktivitasnya lewat WA, lewat Instagram, grup, Telegram dan lain sebagainya, ya monggo saja. Tapi ini cirinya persahabatan itu. Jadi definisi sederhananya sahabat itu kita saling mengakui, kita saling suka, sama-sama berniat baik dan bertujuan baik. Terakhir kita punya kepentingan bersama sehingga ada aktivitas-aktivitas bersama. Itulah sahabat. Nah, Pak, kalau ngaji seperti ini ngumpul mesti sahabat enggak? Ya tinggal kamu urai, ini kita sama-sama suka apa enggak? Mungkin ngumpul tapi hatinya tidak nyambung, tidak apa-apa, saya tidak kenal gimana bisa suka misalnya. Berarti yang ngumpul saja tidak ada rasa di situ, belum level sahabat, belum friend. Masih hanya mungkin dekat saja karena ada aktivitas bersamanya, tapi tidak ada tadi sama-sama suka, sama-sama mengakui. Kan banyak majelis, banyak arena itu yang ngumpul saja tapi tidak ada rasa di situ. Atau ada bahkan yang ngumpul saja tapi isinya malah musuhan. Kayak orang main judi itu kan ngumpul, itu remi itu kan ngumpul, tapi kan isinya musuhan, pengen saling mengalahkan. Koyok-koyok ngumpul, wah rukun sekali ini, rukun gimana ini, sedang berjuang biar dia kalah ya. Jadi itu pasti bukan sahabat. Kalau bahasanya Al-Quran itu kan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau anggap mereka itu ngumpul jadi satu padahal qulubuhum syatta, padahal hatinya itu saling musuhan. Jadi kan banyak di TV-TV itu ada forum yang ngumpul tapi hatinya saling bermusuhan. Pasti tidak sahabat. Jadi sahabat itu ya cirinya tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada kalimat yang masyhur dari Aristoteles. Sahabat itu sebenarnya satu jiwa yang ada dalam dua tubuh. Nah, ini saya tidak tahu
Mungkin ada kelompok yang punya jargon salam satu jiwa, saya tidak tahu kelompok apa. Tapi itu yang punya Aristoteles sebenarnya. Jadi ini sahabat itu hakikatnya kita ini satu jiwa, tapi tinggal dalam dua tubuh. Katanya lagi, sahabat itu adalah second self, diri kita yang kedua. Dialah yang tahu persis tentang apa dan bagaimananya kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau ingin tahu seperti apa sih anak ini, cirinya, gayanya, wataknya, lihat sahabatnya. Nah, dia tidak akan jauh-jauh dari situ. Makanya hati-hati nyari sahabat, karena dia akan dianggap second self kita, diri kita yang kedua. Baik, ini sebenarnya untuk menegaskan pentingnya persahabatan. Saya lanjutkan. Menarik kalau menurut Aristoteles, sahabat, relasi persahabatan itu adalah arena kita untuk kebaikan. Ini hubungannya dengan tadi ya, etika. Orang itu tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa ada temannya, tanpa ada sahabatnya. Ada banyak sekali kebaikan yang macet kalau kita sendirian tidak punya sahabat. Makanya kalimatnya Aristoteles itu menarik. Persahabatan itu adalah kebajikan dan mengandung kebajikan dan merupakan keniscayaan dalam hidup. Nah ini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa sahabat meskipun dia punya semua kebaikan yang lain. Jadi kalau kita tidak punya sahabat, jujur kita tidak ada gunanya. Penyayang kita tidak ada gunanya. Apalagi boleh sebut sifat-sifat baik. Saya itu amanah loh Pak. Saya itu bisa dipercaya loh Pak. Saya bisa dipercaya. Tapi kalau tidak punya teman yang mau mempercayai siapa? Saya jujur loh Pak. Kalau tidak punya teman mau jujur pada siapa? Jujur itu kan selalu intensional. Saya jujur tentang apa pada siapa? Jadi ada banyak kebaikan yang itu tidak akan operatif fungsional kalau kita tidak punya sahabat, tidak punya teman. Oh saya itu suka menolong kok Pak jiwanya. Pernah nolong siapa saja? Tidak pernah, saya sendirian terus kok Pak. Loh, jiwa suka menolongmu kan buat apa? Dan ada banyak kebaikan-kebaikan yang itu ya butuh orang lain. Kamu dermawan, itu kan butuh orang lain untuk diberi. Kamu sabar, itu kan perlu orang lain yang mungkin mengujimu atau membuatmu berat sehingga terus kamu sabar. Jadi tidak ada yang tidak perlu orang lain, termasuk dalam kebaikan. Maka kata Sokrates, lo dia niscaya, otomatis kita perlukan kalau ingin jadi orang baik. Bahkan nanti kita itu disebut baik atau tidak baik itu kan dalam rangka komparasi dengan orang lain. Kamu baiklah seperti temanmu ini loh, atau kamu harusnya lebih baik dari temanmu dan lain sebagainya. Jadi persahabatan itu niscaya dan tidak mungkin dia lenyap, kita singkirkan atau kita sisihkan kalau kita ingin jadi orang baik. Bahkan orang yang kaya dan punya jabatan tinggi harusnya lebih perlu sahabat. Kata Aristoteles, apa gunanya kemakmuran kalau tidak ada kesempatan untuk berbuat baik yang ditujukan pada seorang sahabat? Buat apa kamu baik hati kalau tidak ada baik kepada siapa? Buat apa kamu penyayang kalau tidak ada penyayang pada siapa? Buat apa kamu murah hati kalau tidak ada murah hati pada siapa? Jadi company, teman, sahabat, friendship itu sesuatu yang kita butuhkan, jadi prasyarat untuk kita jadi orang baik.
arena kebaikan. Jadi sahabat kita hakikatnya adalah peluang kita untuk melakukan kebaikan. Inilah teorinya Aristoteles. Jadi jangan disepelekan urusan persahabatan ini. Jangan sombong merasa saya sendirian saja bisa jadi orang baik, Pak. Ya mungkin iya, tapi sangat terbatas. Ada banyak nanti kebaikan yang kamu tidak bisa sendirian. Perlu orang lain. Jadi bahkan kata Aristoteles, apalagi kalau kita orang kaya, apalagi kalau kita punya jabatan, punya status, lebih kita memerlukan orang lain lagi. Jadi persahabatan hakikatnya adalah arena untuk kita melakukan kebaikan. Nah itu kalimat lagi dari buku Nikomacheian Etik. Kata Aristoteles, sahabat itu dukungan bagi yang muda. Dalam rangka apa? Menjaga dari kesalahan. Untuk yang tua, sahabat itu dukungan kekuatan untuk mencegah dari kegagalan. Untuk yang di puncak, yang sedang jaya, sahabat itu dukungan untuk melakukan perbuatan mulia. Jadi di masa muda, kata Aristoteles, sahabat itu punya fungsi ngerem. Dengan adanya sahabat kita lebih terjaga. Kenapa? Karena anak muda itu kan sering meluap-luap. Semangatnya masih tinggi. Nah, dengan punya sahabat yang pas, dia akan terkendali. Karena anak muda itu kan biasanya lebih patuh, lebih asik dengan sahabatnya dibandingkan kalau mungkin orang tuanya atau gurunya atau dosennya yang ngasih tahu. Dia akan sangat malu, dia akan sangat resah, dia akan gelisah kalau tidak cocok, tidak nyambung dengan sahabatnya. Maka sahabat bisa berperan jadi kendali. Sahabat yang pas akan memudahkan kita untuk punya rem yang pakem dalam hidup ini. Maka teman-teman pinter-pinterlah nyari sahabat. Kalau orang tua, sahabat ya orang tua itu ya tenaganya mulai habis, kapasitasnya mulai berkurang. Punya sahabat ini dukungan, kekuatan. Jadi dia bantu banyak. Kalau ada sahabat mungkin bertukar pikiran, mungkin saling memberi utang kalau dia punya sementara aku tidak punya. Pokoknya nambal banyak hal yang mulai susut dalam hidup ini. Dan bagi yang jaya ya seperti tadi, sahabat itu arena kebaikan. Jadi maka teman-teman ini kan masih muda, masih asik dengan sahabatnya masing-masing. Jadikan relasi persahabatanmu adalah arena kebaikan. Boleh dihitung bareng, yuk kita bareng-bareng ini melakukan kebaikan apa ya? Wah aku tadi baik loh, kamu subuh-subuh tak bangunin terus aku tidur lagi. Ya alhamdulillah lumayan, lu kan ada kebaikannya. Oh aku peduli loh dengan kamu, buktinya apa? Kamu punya makanan, ya aku bantu menghabiskan. Buktinya apa? Kamu punya bensin, ya aku bantu menghabiskan. Ayo jadikan arena kebaikan ya bersama. Kebaikan apa yang lahir dipicu oleh sahabatmu, demikian juga kebaikan apa yang bisa lahir dari dia karena engkau yang memicunya. Ini nanti akan jadi kunci bahwa sahabat itu memang arena kebaikan. Bayangkan kalau kita Indonesia yang luar biasa, masyarakatnya beragam, ini saling bersahabat semua, itu mungkin seperti kalimatnya hadis itu. Yasuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan. Jadi yang sini pinternya otomotif, yang ini pinternya komputer misalnya. Itu kan yasuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan.
Yang ini pendiam, yang ini banyak omong. Nah, ya sudu Pak Tuh. Jadi nggak sepi-sepi amat juga nggak terlalu rame. Nah, ini ya, jadi beda-beda, saling menguatkan, saling mendukung. Ini asik dalam persahabatan itu. Jadi arena kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kriteria sahabat sejati 3 itu. Ini rasanya ideal sekali kalau punya sahabat seperti ini. Jangan nyari sahabat yang seperti itu ya. Jadilah kalian saja orang yang punya kualitas ini sehingga asik jadi sahabat. Biasanya kalau saya sebut ciri sahabat ideal kan terus teman-teman nyari sopo yo sahabatku yang ideal itu kan mesti ngono. Kalian mesti nyari keluar. Enggak, ini maksudnya lo kalian bentuklah dirimu jadi sahabat yang ideal. Jangan nyari keluar ya capek nanti kamu. Kalau masing-masing membentuk dirinya jadi sahabat yang ideal, jadilah persahabatan itu persahabatan yang ideal. Cirinya persahabatan ideal itu apa? Engkau ingin dia baik, segala urusannya berjalan baik, sebaliknya dia pun begitu. Nah, ini ciri pertama, selalu ada sebaliknya, timbal baliknya. Wong ini persahabatan. Engkau ingin misalnya sama-sama mahasiswa sakos, kebetulan sekamar bersahabat, aku ingin engkau lulus cepat. Nah, aku juga ingin engkau lulus cepat. Nah, itu sama-sama mendukung. Ingin kebaikan, aku ingin ujianmu lancar. Ya, aku juga ingin ujianmu juga lancar. Kira-kira kalau kamu belajar mudahnya gimana biar di kamar ini aku tidak ganggu kamu. Oh, aku juga begitu, gimana caranya agar aku tidak ganggu misalnya. Aku tidak bisa ya belajar kalau banyak orang di kamar, ada orang di kamar, ya sudah saya tak keluar saja. Yang satunya juga begitu, saya juga begitu kalau belajar nggak bisa rame, ya sudah akhirnya keluar kabeh ndak sida sinau. Disepakati bersama ya. Yang satu, aku ndak bisa tidur kalau lampunya nyala, yang aku justru ndak bisa tidur kalau lampunya mati. Ya sudah kita gantian saja ya tidurnya, atau akhirnya dua-duanya ndak bisa tidur. Yaitu ilustrasinya. Tapi maksudnya yuk sesama sahabat saling peduli. Jadi aku ingin engkau baik saja. Kalau engkau melakukan hal-hal konyol yang tidak baik, yang merusak, yang menghancurkanmu, pasti aku cegah. Engkau pun pasti begitu kan. Nah ini sahabat. Jangan kok wah karena kita sahabat terus kamu mau apa saja termasuk yang jelek-jelek oke lah ya, enggak. Karena aku sahabatmu, maka aku peduli. Sehingga kalau aku tahu engkau melakukan yang jelek dan merusak, pasti aku cegah. Kenapa? Aku ingin engkau yang baik-baik. Nah itu ciri persahabatan yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, sahabat sejati itu dia akan melakukan apapun yang dia mampu untuk membuat sahabatnya bahagia. Sahabatnya pun begitu. Jadi sesama sahabat tidak enggan, tidak sulit untuk berkorban. Jadi meskipun aku capek tidak apa-apa, asal kebaikan hadir dalam hidupmu. Karena kita sahabat. Meskipun aku agak rugi-rugi sedikit tidak apa-apa, lawang kita ini teman. Apa sih yang dicari selain kebahagiaan kita bersama? Ini sahabat. Jadi sahabat ya di ciri kedua ini pasti tidak perhitungan. Kalau sahabat sangat perhitungan itu ya mungkin bukan sahabat, mungkin dagang hubungannya. Jadi minggu lalu kan aku sudah jemput itu bensinnya habis sekitar setengah liter. Setengah liter itu kalau dikruskan nasi kucing itu dapatnya itu perhitungan, itu sahabat. Sahabat tidak akan menghitung itu. Kemarin ujian kamu tak kasih tahu contekan 2 soal, sekarang aku minta 1 aja, tidak dikasih. Loh, sahabat bukan perhitungan begitu. Jadi karena nyontek itu keburukan, maka aku halangi engkau dari keburukan. Oke. Sakarepe dhewe bikin anak dhewe.
Oke ya, jadi ciri kedua seorang sahabat itu dia mau berkorban. Memberikan sepenuh daya yang terbaik untuk sahabatnya. Nah, yang sana juga begitu. Aku akan memberikan yang terbaik untuk sahabatku. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, sahabat itu tidak pamrih. Jadi termasuk sekedar menunggu balasan tadi. Aku sudah melakukan kebaikan loh, sekarang giliranmu yang melakukan kebaikan padaku. Ndak. Itu namanya pamrih. Ndak nunggu dibales, tidak minta diingat-ingat. Tidak hari ini juga tidak besok. Itu sahabat. Kamu ndak ingat po, dulu waktu kita mahasiswa baru yang suka nganter-nganter kamu siapa? Ini yang diinget-inget terus kayak gini itu kemungkinan bukan sahabat. Ya kalau diinget hanya untuk dikenang tidak masalah, tapi diingat untuk minta balasan itu. Ya kalau memang ada perlu ya sampaikan saja, tidak harus sambil ngungkit-ngungkit yang sudah diberikan. Jadi ya karena memang sesama sahabat ya saling membantu, saling mendukung. Kadang-kadang memang harus disampaikan permintaan, permohonan. Boleh ndak aku pinjam sedikit saja akhir bulan ini, aku sudah tipis, kan ndak masalah. Nah yang sana juga oke deh ya tak kasih, tapi yo kamu pengertian lah ya, ini kan aku juga sama-sama akhir bulan. Sudahlah kita makan bareng-bareng saja ya dengan uang sedikit ini misalnya, ndak masalah, sesama sahabat. Jadi kayak saya dulu di pondok itu kalau akhir-akhir bulan itu uangnya nipis itu ya strateginya mendekati santri-santri yang masak. Nah itu kan lumayan kan, dapat makan gratis mepet-mepet. Gayanya bantu-bantu apa itu mesti dikasih. Jadi tidak khawatir kita itu kalau punya banyak sahabat. Tidak mungkin kita kelaparan, tidak mungkin kita kesulitan sendirian, tidak mungkin kita susah sendirian. Pasti ada pendampingnya, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang menolong. Seandainya harus sangat susah ya, pasti bareng-bareng juga. Jadi itu asiknya punya sahabat. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang dasarnya persahabatan. Kata Aristoteles, dasar ini maksudnya yang membuat kita bersahabat dengan seseorang itu awalnya apa? Kata Aristoteles, ya biasanya rasa bersahabat itu muncul karena 3 hal. Jadi kita tidak memiliki rasa untuk segalanya, tapi hanya pada yang kita sukai, kata Aristoteles. Yang kita suka itu yang gimana? Biasanya 3. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna. Ini nanti jadi dasar 3 jenis persahabatan. Jadi kita itu bersahabat itu kan karena suka. Suka itu biasanya karena 3 hal. Karena memang kita tahu dia baik, atau dia menyenangkan, atau dia berguna. Kalau baik itu karakternya, wah anak ini jujur ya, bagus, seneng saya dengan anak-anak baik yang jujur itu. Nah itu baik. Atau menyenangkan, saya belum terlalu kenal sih, tapi diajak ngobrol sebentar kok asik ya, itu menyenangkan. Atau berguna, wah dia punya motor nih. Ya, sementara aku jalan kaki, ini berguna namanya. Wah kok ketok edek pinter ini. Sementara aku pontang-panting naik kuliah. Ini harus pendekatan terus ini. Lumayan kalau ada tugas. Ini berguna. Itu biasanya 3 ini yang membuat kita suka. Jadi ada yang mau kita manfaatkan, atau menyenangkan saja, atau memang baik sehingga kita suka. Manusia itu kan punya kecenderungan suka pada yang baik-baik. Nah jadi dasarnya ini. Maka bagi siapapun yang ingin nambah sahabat sebanyak mungkin, perhatikanlah hal-hal 3 ini. Yang baik, yang menyenangkan, atau yang berguna.
Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak punya salah satu paling tidak dari kualitas-kualitas ini. Apakah itu kebaikan atau menyenangkan atau berguna. Paling tidak yang berguna itu ya apa ada orang yang tidak berguna sama sekali, tidak ada. Ya wis ana gunane le sithik-sithik ya nggo nambah-nambah temen di Facebook kan lumayan, nggo nambah-nambah grup WA kan lumayan, tidak ada yang sama sekali tidak ada gunanya. Atau yang menyenangkan, ya gue hibur-hiburan lah. Lumayan aku punya teman kamu, akhirnya aku tidak terlalu merasa minder. Ada yang lebih di bawah saya ternyata. Loh itu kan ya lumayan menyenangkan, bisa membahagiakanmu. Jadi banyak, tidak ada yang orang itu yang mungkin sama sekali tidak layak jadi sahabat. Selalu saja ada alasan untuk kita bersahabat dengan dia, siapapun itu. Jadi kecuali kita memang pribadinya agak pribadi cuek, tidak peduli, agak terlalu egois. Itu sulit melihat kebaikan orang, melihat sisi menyenangkannya orang atau manfaat gunanya orang lain. Jadi kalau versinya Aristoteles, yuk kita sukai siapa saja dalam aspek kebaikannya, sisi menyenangkannya atau sisi bergunanya. Kok hari ini sulit sekali Pak, orang itu rukun, orang itu dekat, orang itu saling bersahabat, padahal ya satu bangsa, padahal ya satu agama, padahal ya bahkan satu kelompok, satu kelas, satu organisasi. Caranya cari 3 aspek itu. Fokuslah pada kebaikannya. Tidak ada orang itu yang 100% jelek. Pasti ada baiknya. Hari ini banyak orang itu kalau sudah tidak suka, lupa bahwa orang itu selalu ada saja baiknya. Yang selalu kita lihat jeleknya. Mari kita lihat baiknya. Teman-teman boleh sebut siapa yang dibenci, tokoh siapa atau orang siapa, carilah, pasti dalam dirinya ada sisi baiknya. Ini akan membuat menawarkan kebencian yang mungkin terlalu dalam diri kita. Oh ya dia ya manusia kok. Pasti ada baiknya. Mungkin dari sisi kepemimpinan tidak luar biasa, tapi cintanya pada keluarga luar biasa. Mungkin dari sisi keterampilan dia tidak luar biasa, tapi ketekunannya luar biasa, patut ditiru. Mungkin dari sisi macam-macam dia ini ya kurang ajar, ya kriminal, ya penjahat. Tapi dari sisi kesungguhannya ingin mencari hidup yang nikmat, yang gembira, itu ya luar biasa. Kan banyak orang yang sudah tidak ingin lagi senang, nggak peduli lagi dengan hidupnya. Loh, hidup itu kan betapapun amanatnya Allah. Orang yang ingin senang-senang saja itu kan juga sebenarnya sesuatu yang ada sisi baiknya. Tidak ada orang itu yang jelek 100% total. Maka yuk kita latihan melihat siapapun di sisi baiknya, di sisi menyenangkannya, atau paling tidak gunanya. Orang itu loh jahatnya luar biasa, kriminal, tidak ada baiknya sedikit pun. Tapi lumayan, gara-gara ada dia aku bisa bercermin, bisa belajar. Semoga aku tidak kayak gitu nanti. Loh itu kan guna juga. Gara-gara dia ditangkap, sekarang aku jadi orang yang hati-hati, semoga aku tidak masuk lubang yang sama. Itu guna juga. Tidak ada orang itu yang sama sekali sia-sia. Kita musnahkan saja, kita singkirkan, kita hapuskan saja dari muka bumi. Tidak. Selalu siapapun dia, ada sisi baiknya, ada sisi menyenangkannya, ada makna dan guna kehadirannya di muka bumi ini. Bahkan Namrud, Fir'aun dan kawan-kawan itu kan hari ini jadi pelajaran kan buat kita. Kalau tidak ada Fir'aun kita tidak belajar tentang seperti itu loh tipe pemimpin yang jangan sampai kita jadikan pimpinan. Kalau tidak ada Namrud juga begitu. Kalau tidak ada Haman, seperti itu loh birokrat intelektual yang tercela itu kan
tetap dia ada fungsi, ada makna kehadirannya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak bermakna kehadirannya. Berarti apa? Ada titik-titik dalam diri siapapun yang memungkinkan kita untuk bersahabat. Oke, apakah saya juga harus bersahabat Pak dengan orang yang jahat, yang buruk? Nanti dijelaskan di belakang oleh Aristoteles. Tapi yang jelas inilah dasar persahabatan. Nah, kategori persahabatan. Ini laptopnya beda tadi, tulisannya jadinya mecah-mecah. Saya nulisnya kan di laptop yang lebih modern dari ini. Jadi kalau masuk sini jadi fontnya hilang. Nah, saya kecilkan biar teman-teman bisa membaca ya. Jadi ada perfect friendship, ada imperfect friendship. Persahabatan yang sempurna, ada persahabatan yang tidak sempurna. Persahabatan yang sempurna atau perfect friendship itu persahabatan yang tanpa pamrih, dasarnya adalah kebaikan, niatnya baik, tujuannya baik, dan setara. Ini perfect sudah. Setara itu seperti tadi, timbal balik, tidak hanya satu pihak. Saya tulusnya luar biasa, yang sana pamrihnya luar biasa. Ini tidak setara, tidak perfect. Biasanya kalau tidak setara itu nanti ada sisi-sisi zolimnya. Jadi apakah itu namanya bukan persahabatan Pak kalau tidak setara? Ya sahabat sih tetap, tapi imperfect. Jadi kalau ingin perfect itu yang kebajikannya setara, kebaikannya ya. Tidak hanya fasilitasnya. Kalau antara yang kaya dan yang miskin Pak, bisa saja jadi perfect kalau persahabatan itu tulus, tanpa pamrih, sama-sama berniat baik. Jadi cirinya sahabat itu perfect atau tidak, kesetaraannya. Nanti ada yang imperfect. Kalau imperfect itu tidak setara dan biasanya ada pamrihnya. Mungkin karena ingin senang saja atau hanya manfaat saja. Nah, ini imperfect. Tadi kan dasarnya ada kesenangan, ada juga manfaat yang bisa saya ambil. Kalau hanya itu namanya masih imperfect sebenarnya. Iya, sudah sahabat tapi belum perfect. Kalau perfect itu tidak ada pamrih apa-apa. Ada manfaat dari persahabatan, alhamdulillah. Tidak ada juga tidak apa-apa. Aku untung dari persahabatan ini atau rugi dari persahabatan ini, tidak masalah. Karena saya tahu persahabatan ini baik, itu saja cukup. Ah, ini perfect namanya. Jadi kalau teman-teman masih punya banyak pamrih dan kayak tadi, aku seneng ya kalau bersamamu itu jadi seneng. Mungkin senengnya karena apa? Nah, nanti kalau apanya ini hilang, senengnya juga hilang. Manfaat tadi, wah aku dapat manfaat banyak dari kamu, manfaat antar jemput, manfaat makan gratis, manfaat apa. Jadi kalau ininya hilang itu persahabatannya levelnya juga turun. Jadi persis seperti cinta. Ini kan karena memang jenisnya cinta juga yang namanya filia. Cinta itu kan kalau dasarnya macam-macam, bukan ketulusan. Ya kalau dasar tadi hilang, ya cintanya ikut larut. Aku senang padamu karena kamu ganteng. 30 tahun lagi kalau tidak berubah alasan cintanya, hanya gantengnya, ya 30 tahun yang akan datang banyak beruntung-beruntung baru lebih ganteng. Jadi banyak yang lebih cakep pasti. Itu kan kalau ada motif, ada pamrih selain cinta itu sendiri. Selain kebaikannya cinta. Persahabatan juga begitu.
Kalau ada motif lain, ada cita-cita, niat lain, selain kebaikan persahabatan itu, bukan berarti terus bukan persahabatan. Iya, itu masih persahabatan, tapi imperfect. Belum sempurna, berproses terus. Awalnya sih saya dapat manfaat, Pak, tapi lama-lama rasa bersahabat ini semakin dalam sehingga meskipun tidak ada manfaat itu lagi, bagi saya dia tetap sahabat terbaik. Nah, ini dari imperfect sekarang jadi perfect. Niatnya bukan itu kok, Pak. Manfaat itu ya bonusnya saja. Nah, dari imperfect sekarang jadi perfect. Meskipun dia sekarang sudah tidak bawa motor lagi, sudah dibawa pulang ke kampung, ya bagi saya tetap dia sahabat terbaik. Saya tidak diantar jemput, tidak apa-apa. Saya tak nyari teman yang lain yang punya motor. Tapi kan tidak putus persahabatan kita, tetap sahabat lah. Bahkan kalau bila perlu, kalau aku punya motor, gantian aku yang antar jemput dia. Nah, ini namanya perfect friendship dan imperfect friendship. Imperfect friendship bukan berarti sesuatu yang tercela, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Ya namanya perfect sebenarnya juga tidak sederhana, berat. Bersahabat yang sama sekali tanpa pamrih itu kan biasanya ya tidak gampang, berproses. Baik, ini saatnya nanti ya kita evaluasi diri kita ya, bukan orang lain. Aku ini kalau bersahabat tipenya perfect atau imperfect ya. Berpamrih atau tidak, tulus atau tidak. Saya akhiri sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.